Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bab 5 part 2 tentang peralatan-peralatan yang digunakan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Peralatan 1, masuklah ke dunia mereka. Bila anak Anda tampak ingin berada di dunianya sendiri, tidak tertarik untuk terhubung dengan Anda atau orang lain, dan Anda masih punya energi ekstra, cobalah untuk duduk di lantai atau dimanapun anak Anda berada dan masuklah ke dunianya. Misalnya, kalau Angela mau berbaring di lantai dengan dalam kamar yang tenang sambil membuat bayangan di dinding dengan jari-jarinya, daripada berkata, "Angela, kemarilah, ibu akan membacakan buku untukmu, cobalah untuk berbaring di dekatnya dan ikut membuat bayangan dengan jari-jari Anda." Kalau Peter suka membicarakan jadwal kereta, ngobrollah tentang jadwal kereta dengannya. Kalau Evan berulang kali membanting pedang lampunya ke lantai, ambillah sendok kayu dan ikutilah membanting sendok itu bersama-sama dengannya. Jika anak suka menyendiri, Anda mungkin merasa sering tertolak. Ini membuat Anda sulit percaya bahwa kali ini Anda akan berhasil. Anggota kelompok saya memandang rendah dan skeptis pada cara-cara ini, tetapi mereka mau mencoba. Berikut ini adalah sebagian kisah mereka. Kepala di tenda. Aiden akan menghabiskan waktunya dengan bermain iPad di dalam tenda. Jika kami membiarkannya, ia akan masuk ke situ dan masuk ke dunianya sendiri. Ia tidak akan melihat saya, tidak akan berbicara atau menjawab pertanyaan. Dan yang jelas, ia tidak akan bermain dengan saya. Minggu lalu, saat ia masuk ke tenda lagi, saya mengikutinya dengan sangat-sangat perlahan dan menepuk tenda itu. Tenda itu dari kain, jadi dia bisa mendengarnya. Saya pun berkata pelan, "Aku ingin melihatmu bermain." Lalu saya duduk di luar tenda dan memandanginya sejenak. Saya menanyainya, "Game apa yang kamu mainkan?" Dan ia menjawab, "Ini mengejutkan, sedang bermain game bubble game." Saya berkata, "Oh, ibu boleh lihat, tenda itu kecil, hanya untuk satu orang, tetapi ia mengizinkan saya memasukkan kepala saya ke dalam tenda." Saya bertanya apakah boleh ikut bermain. Awalnya ia menggeleng-gelengkan kepala untuk berkata tidak. Kemudian dia mau menunjukkan pada saya cara bermainnya. Setelah itu kami pun saling bergantian main iPad. Itu pertama kalinya ia melakukan hal seperti itu. Saya selalu mengira bahwa ia tidak mau didekati siapapun. Sekarang saya sadar bahwa selama ini kami berusaha keras untuk memaksanya melakukan yang kami inginkan dan tidak bermain dengan cara yang dia sukai. Peralatan kedua, ambil waktu untuk membayangkan yang dialami anak Anda. Saat seorang anak sulit ditangani, kita biasanya terdorong untuk berfokus pada apa yang kita ingin agar dilakukan. Ia harus memakai kaos kaki, sarapan, mandi, sampai mulai terapi. Kita tidak berhenti untuk berpikir dulu tentang perasaannya. Sekalipun melakukannya, kita terkadang kesulitan menebak perasaan mereka. Anak-anak yang autisme bisa bersikeras untuk melakukan rutinitas dan hal yang sama dalam cara yang benar-benar menyusahkan kita. Memang kita sebagai orang dewasa tidak akan menjadi kecewa bila rapat yang seharusnya kita hadiri dibatalkan. Kita juga tidak akan menolak untuk memakai kaos kaki yang lain jika kaos kaki favorit kita sedang dicuci. Saat perilaku anak laki-laki saya membingungkan, saya merasa terbantu saat mencoba menempatkan diri di situasi yang sama, sampai bisa membayangkan perasaannya. Berikut adalah salah satu contohnya. Anak saya tidak mau memulai terapi fisiknya bila kursi-kursi di ruang tunggu belum disusun dalam barisan warna yang sama, merah, kuning, merah, kuning.
Tidak ada alasan apapun yang bisa membujuknya untuk meninggalkan kursi-kursi itu sampai ap seperti apa adanya. Apa masalahnya? Bisakah saya membayangkan sebuah situasi yang membuat saya merasa terganggu karena tatanan kursi warna-warni? Bagaimana jika saat hendak memimpin sebuah pelatihan, tiba-tiba saya mendapati bahwa kursi-kursi di ruang pertemuan itu ditata sejajar, bukan melingkar seperti biasanya? Apakah saya akan mendesak orang-orang untuk mengembalikan tatanan yang seperti biasanya? Anda pasti menebak bahwa saya akan melakukannya. Jika manajer ruangan menjelaskan bahwa itu bukan masalah dan seharusnya saya bersikap fleksibel, apakah itu akan membantu? Tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan bahwa tatanan kursi di ruang tunggu terapi fisik anak saya itu sama pentingnya dengan tatanan kursi bagi pelatihan yang saya pimpin. Namun, kami berdua sama-sama memiliki perasaan yang serupa bahwa ada sesuatu yang kurang pas, dan kami sama-sama merasa susah kalau tidak bisa memperbaiki keadaan. Apa yang kami berdua ingin dengar adalah, "Oh, kamu tidak suka kursinya ditata seperti ini ya? Mereka memang salah menatanya." Lalu tentu saja kami akan mengubah tatanan kursi itu seperti yang kami inginkan. Dengan memahami bahwa mungkin begitulah yang dirasakan anak saya pun mendapat sesuatu pemikiran, yakni saya harus datang beberapa menit lebih awal supaya bisa menata kursi seperti tatanan semula. Tanpa dapat dihindari, mungkin saja kursi di ruang tunggu itu berkurang satu atau ada orang-orang yang sedang duduk di kursi-kursi itu. Hingga kami tidak bisa menatanya, saya pun tergoda untuk menguliahinya. Yang benar saja, kamu mau menangis karena ada satu kursi kuning yang lebih? Sayang, kamu tidak bisa selalu mendapatkan segala hal seperti yang kamu inginkan. Namun, saya tahu bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan. Saya kembali membayangkan diri dalam situasi yang sama. Bagaimana kalau kursi-kursi di pelatihan itu ditanam ke lantainya dengan susunan seperti itu? Apa yang akan menolong saya dalam situasi yang tidak nyaman seperti itu? Inilah yang saya katakan pada Aser. "Oh, sebenarnya kamu ingin ada satu kursi merah lagi di sini, bukan?" Sedih rasanya kalau itu tidak ada. Aser mengulang, sedih. "Kamu berharap ada satu kursi merah diletakkan di sini?" Ia menyahut, "Taruh di sini." Saya menggumam, Ia pun ikut menggumam, Dia pun menarik tangan saya dan berjalan masuk ke ruang terapi. Anda tidak perlu tergopoh-gopoh mencari satu kursi merah atau meminta tolong pada seorang ibu yang sedang menyusui atau seorang ibu yang sudah tua agar mereka berdiri supaya Anda bisa memindah kursi yang mereka duduki. Ada nilai yang kita sampaikan saat memberi pengalaman pada seorang anak tentang mengatasi kecewa. Dengan simpati dan dukungan Anda saat kita menunjukkan kemurahan hati dengan menerima perasaannya, kita menolong anak-anak untuk menjadi lebih tegar, serta kita mengembangkan kemampuan mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak terhindarkan dan jalan memutar dalam perjalanan hidup. Peralatan yang ketiga, ekspresikan dalam kata-kata yang anak-anak ingin katakan. Memang sulit untuk menebak apa yang anak-anak ingin katakan, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Mungkin karena hubungan antara mulut dan otak mereka belum matang, atau lidah dan bibir mereka belum terkoordinasi, atau mereka belum punya kosakata yang cukup untuk mengekspresikan diri mereka. Saat kita dapat menebak dan yang mereka katakan pun, kita mungkin tidak mau memberikan yang mereka inginkan. Kita bisa saja tergoda untuk mengabaikan mereka
atau bersikap seolah-olah kita tidak mengerti. Bagaimana menanggapi situasi seperti ini? Mari kita coba sebuah eksperimen pikiran. Bayangkan Anda sedang mempelajari sebuah bahasa yang disebut bahasa Kwarben. Pengucapan kata-kata yang dalam bahasa ini sulit dan tata bahasanya pun rumit. Anda hanya bisa bergantung pada orang-orang yang hanya berbahasa Kwarben. Anda sangat lapar. Anda mencoba untuk meminta telur dadar, quasi-krai, tetapi satu-satunya tanggapan yang Anda peroleh adalah which stove apple brigade par klevik, yang artinya saya tidak paham apa yang kamu katakan, berbicara lebih jelas. Karena frustasi, Anda mencoba lagi dengan berteriak, quasi-krai. Penerima pesan Anda pun merespon lagi dalam bahasa Kwarben. Demikian, aku tidak bisa mendengarmu kalau kamu berteriak. Berapa lama kira-kira Anda bisa bertahan sebelum akhirnya menyerah, menangis, atau melempar sepatu kepada lawan bicara Anda? Jika orang yang mendengarkan saya itu tidak bisa menangkap yang saya mau, saya akan merasa lebih baik saat ia berkata, "Kamu mau sesuatu? Kamu membutuhkannya sekarang juga?" Saya sudah menyampaikan sebagian pesan. Ya, dia mulai mengerti. Saya akan terus mencoba. Seperti kita, anak-anak yang punya kesulitan dalam berkomunikasi tetap ingin mengekspresikan diri mereka sampai mereka dimengerti. Kita dapat menolong mereka dengan merumuskan kata-kata yang mereka ingin katakan sebaik mungkin. Bagi anak-anak yang masih sangat kecil dan baru mulai berbicara, Anda akan mencoba menemukan kata yang kita kenal. Oh, seekor gajah. Kamu bilang gajah. Bagi anak yang sudah lebih bisa bicara, kita dapat memperluas kata-kata mereka dan mengakui perasaan mereka. Saat anak-anak berkata, "Tidak, ayah pergi," kita bisa mengatakan, "Kamu tidak mau ayah pergi, kamu kangen ayah. Kamu berharap ayah di rumah." Orang tua dan guru yang mengikuti pelatihan saya terkejut ketika mendapati bahwa merumuskan perasaan dan keinginan anak-anak dalam kata-kata sangatlah membantu. Bahkan saat kita tidak dapat memberikan yang mereka inginkan. Saat anak-anak merasa dimengerti, maka mereka pun lebih tenang, terhubung, dan bisa bertahan dalam frustasi. Sebuah kisah. Terjebak di dapur. Anak saya yang besar sedang bermain dengan temannya di halaman belakang. Jacob yang belum lancar bicara ada bersama saya di dapur sambil memerhatikan kakaknya di luar. Kemudian ia mulai menggedor-gedor pintu, tampak bahwa ia ingin keluar. Biasanya saya takut mengakui bahwa ia mau keluar karena tidak bisa mengawasinya. Biasanya saya takut mengakui bahwa ia mau keluar karena tidak bisa mengawasinya saat itu. Saya sedang menyiapkan makan malam. Namun, kali ini saya mencoba mengatakan apa yang saya ingin katakan. Kali ini saya mencoba mengatakan apa yang saya pikir ia inginkan. Kamu melihat Andy dan Max bermain di luar. Kamu juga mau keluar? Ibu berharap bisa membawamu keluar, tapi ibu sedang memasak makaroni dan keju untuk makan malam. Kamu bisa bantu ibu menyiapkan makan malam dulu, kemudian habis makan ibu akan membawamu keluar. Yang mengejutkan, ia kembali ke dapur dan mulai bermain dengan wajan dan panci. Saya selalu berpikir bahwa jika Anda berani mengatakan dan mengakui yang anak inginkan, Anda harus memberikan padanya atau dia akan sangat marah. Ini sungguh membukakan mata saya.